Anak-anak, saya mulai pembelajaran hari ini Senin tanggal 15 Februari tahun 2021 di kelas 12 IPA 2 di jam ke-7 dan ke-8. Materi kita adalah tentang akuntansi perusahaan dagang. Nah, ini materi kita adalah ini, yaitu akuntansi perusahaan dagang. Pada semester ganjil kita belajar tentang akuntansi perusahaan jasa. Sekarang kita mempelajari akuntansi perusahaan dagang. Bedanya apa antara jasa dan dagang? Adalah pada objek, ya, objek yang dijual belikan. Kalau jasa yang dijual belikan adalah jasa. Kalau dagang yang dijual belikan adalah barang. Udah? Baik, saya buka materinya, ada di LKS ini. Boleh dibuka LKS kalian. Halaman 60 ya. Yang belum beli LKS cepat beli LKS ya, mumpung masih ada LKS-nya. Nah, kita mulai dari pengertian perusahaan dagang. Silakan perhatikan di sini. Perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjual barang tanpa mengubah bentuk barang asli. Kalau warung nasi, dagang apa bukan dagang? Bukan dagang, karena warung nasi itu mengubah dari beras menjadi nasi, dari nasi ditambahi pecel, tambahi ayam pedas ya, mengubah kan. Kalau dagang itu menjual barang dan membeli barang dan menjual barang tanpa mengubah barang asal, itu namanya dagang. Ada orang membeli barang, ya, membeli barang berupa meja ini, dan meja dirubah bentuknya, dijual lagi, itu berarti bukan dagang. Jadi membeli barang, menjual tanpa mengubah barang asal, itu namanya dagang. Contohnya apa? Supermarket. Ini Sanes Mall, KDS, ya kan? Indomaret, Alfamaret, ya, Tugu Basmalah, yang berupa market. Terus penyalur atau distributor, distributor ya, agen, sales, ya kan? Kemudian pengecer, kopsis ini pengecer, toko-toko kecil pengecer atau retail. Itu semuanya adalah bagian dari perusahaan dagang. Ciri-cirinya dibaca sendiri ya. Lanjut supaya cukup waktunya. Dalam perusahaan dagang ya, jual beli itu perlu dipahami tentang ini, penyerahan dan pembayaran. Ini penyerahannya ya. Jadi penyerahan itu yang FOB shipping point, biaya angkut barang dan resiko kerusakan barang ditanggung oleh pembeli. Itu namanya FOB shipping point. Kalau FOB destination point, biaya angkut barang dan biaya lain-lain ditanggung oleh penjual. Biaya ongkirnya dan kerusakan barang, kalau yang ditanggung pembeli namanya FOB shipping point. Tapi kalau ditanggung oleh penjual namanya FOB destination point. Kalian ada yang jual beli barang? Ada? Kalau ada maka pakai pola yang mana? Ongkir ditanggung oleh pembeli apa penjual? Kalau kalian sebagai penjual, ongkir ditanggung oleh kalian, berarti menggunakan penyerahannya syaratnya FOB destination point. Terus syarat pembayaran dalam perusahaan dagang itu bisa tunai atau cash.
bayar lunas langsung, atau kredit. Kredit, terima barang belum langsung bayar, kredit. Nah, yang kredit bagaimana bentuknya? Ada yang A, ini N/30, maksudnya pembayaran dalam waktu 30 hari ke depan. Ya. N/30. Saya beli baju, ya, kredit. Kreditnya bagaimana? N/30. Maka saya 30 ke depan harus lunas. Sekarang saya beli tanggal 15 Februari, maka tanggal 15 Maret harus lunas. Yang B, 2/10. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin today's lesson. Yang kedua, 2/10 N/30, maksudnya apa? Kalau bayar dalam waktu paling akhir 10 hari, maka dapat potongan harga 2%. Saya tanggal 15 sekarang beli, ya. Maka kalau saya membayarnya tanggal 25 Februari, maka saya dapat potongan 2%. Tapi kalau lebih dari itu, lebih dari 10 hari, maka dibatasi hanya sampai 30 hari. Maka lebih dari 10 hari sampai 30 hari tidak dapat potongan harga. Paham, ya? Terus yang ini EOM. Ini adalah harga faktur. Ingat, faktur itu adalah bukti transaksi untuk kredit. Jadi kalau kalian beli kredit dikasih nota, namanya faktur. Tapi kalau kalian beli dikasih nota tapi kalian bayar lunas, namanya nota kontan. Gitu, ya. Kalau kalian beli barang kredit dikasih nota, namanya faktur. Paham, ya? Nah, kalau pembayarannya itu EOM, maka faktur berarti pembayaran paling lambat dilunasi pada akhir bulan berjalan. Paham? Contoh saya sekarang pakai EOM tanggal 15 Februari, maka saya tanggal 28 Februari harus lunas. Berarti dilunasi dalam masa akhir bulan berjalan. Paham, ya? Bagaimana kalau yang ini N/10 EOM, maka harga faktur harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan tanpa potongan. Paham? Tanpa potongan. Jadi dilunasi paling akhir 10 hari setelah akhir bulan berjalan. Saya tanggal 15 Februari ini, saya beli dengan syarat N/10 EOM, maka saya harus paling terakhir melunasi adalah 10 hari setelah tanggal 28, berarti tanggal 10 Maret. Jadi tanggal 10 paling terakhir pembayaran tanpa potongan harga. Kecuali di sini N-nya diganti 2, maka ada potongan harga. Gitu, ya. Nah, terus berikutnya kita lanjut. Ini pada pencatatan, ya. Jadi dari transaksi maka langsung, nah ini saya buka PowerPoint-nya di sini. Maka dalam perusahaan dagang, ketika sudah selesai dimulai dari transaksi, ya. Jadi siklusnya dimulai dari apa? Transaksi. Apa transaksi? Peristiwa ijab kabul. Nah, itu, ya, jual
beli itu transaksi, pembayaran dan lain-lain ya. Nah, dimulai dari transaksi. Siklusnya dimulai dari transaksi. Maka berikutnya adalah pencatatan, ya kan? Maka pencatatannya dimulai dari jurnal. Dalam perusahaan jasa, maka pencatatannya dimulai dari jurnal apa? Umum. Dalam perusahaan dagang, maka dimulai dari jurnal apa? Ada dua ya. Dari jurnal khusus dan jurnal umum. Maka dimulai dari jurnal. Dalam perusahaan dagang itu ada dua macam jurnal. Ya. Apa? Ada dua macam jurnal. Yang pertama adalah jurnal khusus. Yang kedua adalah gitu. Dari sini paham sudah ya. Maka kalian harus pahami apa jurnal khusus dan apa jurnal umum. Baik, saya masuk lagi kepada sini materinya. Saya lanjut di sini. Nah, di sini ya. Nah, ini macam-macam jurnal khusus. Yang pertama adalah jurnal penerimaan kas. Apa? Jurnal penerimaan kas. Kalau pengertiannya adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sering terjadi. Apa? Transaksi yang sering terjadi. Yang sering terjadi itu dimasukkan ke dalam jurnal khusus. Macamnya apa saja? Nah, ini. Yang pertama adalah jurnal penerimaan kas. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga, jurnal pembelian. Yang keempat, jurnal penjualan. Gitu ya. Sekarang kita langsung mainkan saja. Dari transaksi langsung kita coba untuk mengerjakan transaksi ke dalam siklus akuntansi. Ini ada transaksi. Nah, ada banyak transaksi ini sampai tanggal 30 di bulan apa? Desember tahun 2019. Transaksi ini maka harus dipindah pencatatannya ke dalam